Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan fikih ibadah, masih dalam pembahasan berwudu. Pembahasan kali ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya wudu. Karena syarat-syarat adalah perkara-perkara yang di luar dari wudu tersebut, yang mana syarat-syarat wudu harus terpenuhi sebelum seseorang berwudu. Maka tidak akan sah wudu seseorang jika belum terpenuhi syarat-syarat ini, yaitu ada 7 syarat. Yang pertama, terputusnya dari apa-apa yang mewajibkan wudu, dari segala yang membatalkan wudu, baik itu yang keluar dari 2 jalan ataupun yang lainnya, yang nanti akan dijelaskan dalam pembatal-pembatal wudu. Oleh karena itu seseorang tidak akan sah wudunya dan dia sedang qada hajah. Begitu juga seseorang wanita, tidak akan sah mandinya seseorang sampai haidnya selesai, terputus. Jika haidnya selesai, baru sah mandinya, dan begitu seterusnya. Yang kedua, al-Islam. Dia seorang muslim, maka tidak akan diterima wudu seseorang yang kafir, yang belum Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Quran surat At-Taubah ayat 54. Syarat yang ketiga yaitu berniat, dan niat menurut bahasa adalah maksud dan keinginan, dan niat menurut syara adalah berazam, berkeinginan kuat untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ingin berwudu, dia harus berniat agar wudunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu al-aqal, berakal. Maka tidak sah wudu seseorang yang gila, karena seseorang yang gila tidak memiliki niat dan juga tidak terbebani syariat. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila." Pena pencatatan amal saleh diangkat dari 3 jenis orang. Yang pertama, dari seseorang yang tidur sampai dia bangun, dan dari seseorang yang masih sobi, yang masih bayi, masih anak kecil sampai dia bermimpi, dan dari orang gila sampai dia berakal. Kemudian yang kelima yaitu at-tamyiz, sudah memayyiz. Maka tidak sah wudu seseorang dari yang belum memayyiz, dan ini semisal dengan majnun, dengan orang yang gila. Dan para ulama menjelaskan, dikatakan dia sudah memayyiz jika dia bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan, dan juga dia bisa memahami soal dan bisa menjawabnya. Kemudian seorang yang memayyiz biasanya sudah berumur 7 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-shalah li sab'in." Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Dan syarat Islam berakal, memayyiz, sudah tamyiz, dan juga niat adalah syarat sahnya semua ibadah, kecuali dalam hal tamyiz tidak disyaratkan dalam ibadah haji. Oleh karenanya sah hajinya seseorang yang masih belum memayyiz. Kemudian syarat yang keenam yaitu berwudu dengan air yang tahur, air yang suci, yang bisa untuk bersuci, bisa mengangkat hadas, dan juga bisa menghilangkan najis, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu hilangnya apa-apa yang menghalangi masuknya air ke kulit, seperti seorang wanita menggunakan kutek, atau adanya cat di kulit, ataupun yang lainnya seperti isolasi dan lain sebagainya yang menghalangi air masuk atau terkena pada kulit. Ini semua diantara apa-apa yang harus dihilangkan, yang harus dijauhi sebelum berwudu. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.